Assalamualaikum semuanya. Dalam parade kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah, tak seorang pun mengira puncak kekerasan itu terjadi di Cikesik, sebuah desa terpencil di Banten. Pada 6 Februari 2011, 14 tahun yang lalu, semua perhatian tertuju ke Pulau Lombok, tempat puluhan keluarga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di transito dalam gelombang pengusiran sejak 2001. Terutama setelah Majelis Ulama Indonesia menegaskan fatwa anti-Ahmadiyah pada 2005 dan pemerintahan SBY merilis aturan pidana bagi kegiatan ajaran Ahmadiyah. Kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia menjalar ke berbagai wilayah, dari Lombok hingga Jawa Barat, dari Makassar hingga Riau. Tapi apa sih Jemaat Ahmadiyah ini? Kenapa umat Islam di Indonesia menentangnya? Hal prinsip yang membedakan antara Islam arus utama dan Ahmadiyah, karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Tentu saja bagi pemerintah perbedaan prinsip itu tidak dapat ditoleransi. Di desa Umbulan terdapat kelompok yang menamakan diri sebagai Gerakan Muslim Cikesik. Mengetahui itu, beberapa jumlah kiai dari berbagai tempat di Pandeglang merencanakan untuk membubarkan kelompok itu. Ahmadiyah masuk ke Cikesik melalui Mubalik Khairuddin Barus pada 1994. Perkembangannya sempat terhenti ketika Barus pindah ke Papua Nugini. Kemudian Ismail Suparman, warga Cikesik, pulang dan melanjutkan peran Barus. Beberapa keluarganya berbaiat sebagai Jemaat Ahmadiyah yang terdiri dari 25 orang. Rumah Suparman jadi pusat kegiatan Ahmadiyah di Cikesik. Sejak November 2010, Suparman telah dipaksa oleh para pejabat desa agar membubarkan Ahmadiyah. Dia bahkan diancam, kalau ada orang Ahmadiyah di Cikesik, keselamatan kalian terancam. Sepanjang Januari sampai awal Februari 2011, ancaman itu berubah jadi teror, pesan-pesan singkat, dan lain-lain. Polisi mengamankan Ismail Suparman, istri dan anaknya pada 5 Februari. Alasan polisi adalah karena istri Suparman yang berkewarganegaraan Filipina telah melanggar status imigrasi. Tapi alasan lain diketahui Suparman setelah tiba di kantor polisi, bahwa dia diamankan karena ada isu penyerangan warga terhadap Ahmadiyah Cikesik. Suparman marah karena polisi tidak memberitahu saat mendatangi rumahnya. Dia mencemaskan saudara-saudaranya di rumah. Dan benar saja, sekitar jam setengah 11 siang, massa dari arah jembatan bergerak ke rumah Ismail Suparman. Beberapa menyiapkan golok di balik jaket. Jemaat Ahmadiyah awalnya melawan massa dengan melempari batu, dan itu membuat massa mundur. Tapi massa lain datang dari belakang. Mereka mengeluarkan golok dan mengacungkan ke udara sambil teriak kafir berkali-kali. Mula-mula massa berjumlah 100-an orang, kemudian bertambah 1.500-an orang. Jemaat Ahmadiyah yang bertahan dengan batu dan hanya 17 orang terdesak. Mereka menyelamatkan diri ke sawah di belakang rumah. Dalam 1 jam sesudahnya, rumah Suparman hancur seketika. 2 mobil dibakar. Para jemaah Ahmadiyah terus dikejar. Ada yang dipukuli batang kayu, dilempar batu, ditikam, dihantam dengan benda-benda keras lain. Ada yang pingsan, ada yang nyaris mati, dan ada yang tewas di tempat. 3 jemaat Ahmadiyah tewas dalam serangan itu yang bernama Tubagus Chandra, Roni Pasaroni, dan Warsono. Ketiganya diotopsi di rumah sakit daerah Serang sehari kemudian. Hasil otopsi Chandra menjelaskan detail-detail luka pada bagian tubuh depan, lengan, leher, dada, punggung, dan tungkai bawah. Singkatnya, nyaris sekujur tubuh terluka. Detail kekerasan tumpul berupa lecet geser di dada dan wajah menunjukkan tubuh korban telah diseret. Chandra mengalami patah berkeping-keping, istilah medis untuk tulang remuk pada bagian kepala dan sekujur badan. Sementara untuk Roni mengalami patah berkeping-keping.
Tulang-tulangnya hancur, ada luka di rahang, ada lecet geser di bagian tulang iga, rahang atas kepala patah, luka sayat di punggung karena disabet benda tajam saat dikeroyok. Pada jenazah Warsono, kepalanya sobek, ada lecet geser pada bagian dada, menunjukkan dia diseret, ada pendarahan di kepalanya. Para penyerang juga melukai bagian zakar dengan benda tumpul. Perkiraan saat kematian kurang dari 12 jam sebelum pemeriksaan. Pemeriksaan ketiga jenazah itu jam 11 malam. Sehingga dokter forensik mengatakan bahwa penyiksaan juga dilakukan saat mereka sudah tewas. Jemaah Ahmadiyah lain terluka parah. Saat kejadian, polisi membawa mereka dengan mobil pick-up ke rumah sakit. Tapi penyerang mengambil sebuah tas pinggang berisi uang 1,1 juta rupiah dan BlackBerry Gemini. Lalu kepolisian segera menetapkan 12 pelaku kekerasan. Mereka didakwa pasal penghasutan dan pengeroyokan, bukan pasal pembunuhan. Semuanya warga sipil. Tidak ada aparat polisi yang dihukum pidana karena melakukan pembiaran. Sidang itu dijaga ketat oleh 300 sampai 1000 personil polisi termasuk tim Gegana. Dengan jumlah pengunjung 100 sampai 200 orang. Pada 28 Juli 2011, kedua-belas terdakwa itu divonis ringan, 3 sampai 6 bulan penjara. Video asli dari serangan itu sendiri berdurasi cukup panjang, yaitu 11 menitan. Video dibuka dengan massa yang berjumlah puluhan datang sambil berteriak kafir. Di sana sudah ada aparat keamanan yang bersiaga, walaupun baru sedikit. Tapi massa tidak mau dihalang. Mereka memaksa masuk ke pekarangan rumah. Saat itu, jemaah Ahmadiyah melempari massa dengan batu yang membuat massa mundur. Tapi itu hanya sementara. Massa kembali menyerang dengan melempar batu juga. Terjadi perang lempar batu yang cukup lama. Massa yang sangat banyak itu maju dengan terus melempari batu. Jemaah Ahmadiyah tampak sudah tidak melempar balik lagi. Massa menyerbu masuk. Mobil Ahmadiyah dirusak dengan batu dan bambu. Video berpindah saat massa sudah merusak rumah Ahmadiyah dengan bambu. Mereka merusak tiang penyangga rumah dan membuat banyak genting jatuh. Video berpindah saat truk polisi sudah datang. Terlihat beberapa polisi di sana, tapi karena massa terlalu banyak sehingga itu sangat sulit. Motor Ahmadiyah dirusak dan mobilnya dibakar. Video berpindah lagi yang memperlihatkan 2 korban tergeletak di tanah setengah telanjang. Satu berada di atas parit. Massa memukuli tubuhnya dengan bambu dan batu. Ada polisi yang mencoba menghentikan. Video berpindah dan memperlihatkan 1 orang lagi dihajar dengan bambu dan batu. Video berpindah lagi saat 2 korban tadi sudah tewas di tanah yang berlumpur. Massa mengelilingi tubuh korban. Setelah itu, video memperlihatkan rumah dan mobil yang terbakar. Massa berteriak dan bersorak seperti merayakan kemenangan dan videonya pun berakhir. Beberapa dari kalian telah meminta saya untuk membahas video seram dari Indonesia, sehingga saya membahasnya sekarang. Jika kalian suka atau ingin saya membahas hal lainnya lagi dari Indonesia misalnya, atau yang lainnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk pembahasan kali ini. Tetaplah aman, dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.